Pertama kita disiplinkan masyarakat kita ajar, tapi bagi saya barangkali apa kita sudah siap? Itu harus kesiapan semuanya, pemdanya, anggarannya, beratnya karena PSBB itu berarti seperti tadi saja. Orang datang semua di jalan sekarang banyak betul orang kehilangan pekerjaan, kehilangan yang kalau bagi pegawai tidak ada persoalan, tapi orang-orang yang cari duitnya ini hari, makannya hari, itu yang susah. Yang banyak saya lihat. Jadi untuk itu dipikirkan apa kita siap. Kalau pemerintah kita siap, memotong anggaran lah. Saya pikir-pikir 1 tahun ini 1 triliun kita dari 4 triliun, 4,2 triliun kita punya APBD, kita hilangkan sekian untuk tiap minggu rakyat dikasih mana kali beras 10 kilo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Adahan Najumuddin di channel yang paling Anda tunggu ini. Malam ini alhamdulillah saya punya tamu yang sangat spesial menurut saya. Kenapa spesial? Tamu ini adalah tokoh penting di Sulawesi Tengah. Pernah menjabat Ketua DPRD Kota Palu dan pernah menjabat Wali Kota Palu 2 periode. Beliau adalah Bung Rusdi Mastura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak? Kabar baik, sehat-sehat. Sehat walafiat, Pak ya. Sehat walafiat. Ya. Baik, ini Kak Cudi untuk kita di Sulawesi Tengah. Ya. Kalau kita lihat kasus hari ini sudah lumayan ya positif. Sekarang ini terjadi kontroversi. Apakah kita sudah perlu diberlakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar atau belum? Kalau menurut Kak Cudi itu gimana? Jadi begini, pertama kita disiplinkan masyarakat kita ajar, tapi bagi saya barangkali apa kita sudah siap? Itu harus kesiapan semuanya, pemdanya, anggarannya, beratnya karena PSBB itu berarti seperti tadi saja. Orang datang cuma di jalan sekarang banyak betul orang kehilangan pekerjaan, kehilangan nih. Yang kalau bagi pegawai tidak ada persoalan, tapi orang-orang yang cari duitnya ini hari, makannya hari, itu yang susah, yang banyak saya lihat. Jadi untuk itu dipikirkan apa kita siap. Kalau pemerintah kita siap, memotong anggaran lah. Saya pikir-pikir 1 tahun ini 1 triliun kita dari 4 triliun, 4,2 triliun kita punya APBD, kita hilangkan sekian untuk tiap minggu rakyat dikasih mana kali beras 10 kilo. Tapi untuk kondisi hari ini, menurut Kak Cudi, memang sudah pantas kita berlakukan atau belum? Jadi begini kalau saya pikir pantas karena saya bukan ahli yang seperti dia kedokteran dan saya pikir gubernur kita juga orang kesehatan. Jadi kita juga perlu dengar dia tentu tidak gegabah, tidak gegabah karena ini hal yang sangat sangat rumit ya. Jadi kalau kita kasih PSBB itu tadi saya bilang kita siap tidak? Pemerintah siap, rakyatnya siap juga. Ada resiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Sosial dan ekonomi yang kita timbulkan. Jadi itu harus dengan perhitungan matang, perhitungan matang oleh pemerintah. Karena jangan asal karena saya pemerintah bisa tidak. Ini kan nasib rakyat yang kita takut. Saya melihat berapa hari ini di jalan-jalan di mana-mana sudah mulai banyak orang-orang berarti dia kehilangan. Oh jangan itu karena prasangka kita rakyat itu memang malas, memang yang tidak boleh sekarang. Rakyat memang lagi tidak bisa, tidak tahu apa dia mau makan. Tadi datang melapor saya tidak ada beras di rumah saya. Saya rasakan terus terang kalau itu saya rasakan. Saya tidak bisa bikin apa-apa juga. Saya ini kan walaupun maju gubernur orang bilang tentu ada duit. Saya itu dibiayai partai, semua partai. Saya makanya dari awal dengan Mat Asun itu saya tidak punya apa-apa. Tapi dia bilang harus maju. Ya saya, ini juga resiko karena hampir daerah-daerah itu kikir. Kalau di tonan tidak bisa. Berarti memang COVID hari ini yang sangat dipukul yang terpukul ekonominya itu adalah masyarakat bawah ini. Bawah sekali ya. Jadi itu harus kita pikirkan baik-baik. Pemerintah daerah hitung betul-betul mampu dia tidak. Kalau sudah mampu dia ya silakan. Kalau dia tidak mampu kasih makan rakyat yang miskin itu, yang tidak ada pekerjaan betul-betul,
apalagi yang kita dampak kemarin masih ada. Iya. Nah, itu, dampak bencana itu. ya. Jadi itu saya silakan saja PSBB, tapi harus siap. Itu aja. Nah, tapi saya pikir juga Sulawesi Tengah baru mati sih berapa? Iya, 3 ya. Tiga dengan jumlah penduduk sekian. Iya. Betul. Kita hitung saja tahun 1520 itu terjadi cacar pertama itu 10 juta mati dunia. Itu. Kolera juga, influenza Spanyol itu banyak. Kalau dibandingkan dengan ini, cuma waktu memang pertama. Sekarang ada medsos sehingga jadi teror juga orang-orang. Orang kemudian takut membaca berita corona, orang tidak mau membaca begitu karena ini bisa menurunkan imun juga ketakutan tadi ya. Padahal barangkali seperti kalau di kopi saya sudah di rapid test iya itu 2 kali men, tapi kan itu bukan swab yang harus iya. Jadi kita bersyukurlah pemerintah daerah sudah barangkali bisa menyiapkan swab di daerah sendiri yang itu bisa hingga kita bisa lebih cepat mengetahui bahwa itu di mana. Tapi saya yang penting itu kita cari di mana saja, seperti siapa yang datang apa-apa dicari akar-akarnya. Oh ini tadinya berapa orang, siapa nama-nama, siapa, itulah ditelusuri, baru itu yang dikarantina. Karantina ya. Jadi tidak perlu dulu kita berlakukan PSBB, tetapi bagaimana yang menjadi sumber ini harus dikarantina betul dikarantina betul. Termasuk mereka yang hari ini sebetulnya sudah pernah sudah pernah berkomunikasi atau bersentuhan dengan orang-orang yang positif. Dan alhamdulillah ini virus ini bisa disembuhkan. Berarti seperti penyakit biasa yang lain ya. Bisa cuma karena dia tidak kelihatan dan dia virus ya, jadi kita agak takut, tapi dia intinya dia bisa, sudah kita tahu sifat-sifatnya bisa ini dia juga bisa kelor, bisa apa semuanya jeruk apa semua bisa. Jadi di daerah timur Indonesia ini semua ada serai saya pernah hampir merasa saya minyak tawon yang putih hilang yang dibilang gitu di Jakarta ada minyak tawon. Jadi bukan saya bilang itu minyak tawon, tapi saya pikir kita yang sejenis itu kan minyak tawon banyak dia punya ini baru Pak Presiden bilang kita pakai jahe merah padahal banyak betul. Saya bingung, kita punya ahli-ahli belum bisa meneliti itu apa kayak dari itu yang bisa merem kata kelor, apa semua itu. Coba ini, Berarti sekarang ini bagaimana memanfaatkan potensi lokal ya? Karena potensi lokal kita untuk memperkuat imun kita ada, stamina kita itu cukup banyak sebetulnya tersedia. Kita bertarung dengan dia. Iya. Tapi sebetulnya Kak Cudi, masalah yang cukup pelik menurut saya itu adalah sebagai seorang penulis itu adalah terkait dengan masalah ekonomi kita. Itu artinya bahwa ekonomi kita hari ini tidak mapan, tidak stabil. Karena begitu ada gejala, masalah yang mempengaruhi masalah sosial ini, ekonomi kita goyang gitu. Sekarang pertanyaan saya, gimana kita mau mengantisipasi supaya ekonomi masyarakat kita mapan, Mbak? Kalau itu kita harus pasar kita harus berjalan. Pasar harus kuat, Pak ya? Kuat. Iya. Harus itu juga ini juga harusnya, karena memang kondisinya seperti ini ya, jadi harus ada memang stimulus insentif untuk rakyat sehingga yang tidak kerja itu bisa seperti mungkin ya padat karya kan Presiden kemarin bilang kita padat karyakan dulu, walaupun dia supaya tidak juga dia harus ini terus, tapi padat karya yang diatur cara apa semuanya kerjanya juga bisa jadi dia tetap kerja, tapi kerja tapi baru dibayar, sehingga dia juga tidak hanya menerima bantuan-bantuan begitu saja. Tapi saya pikir di negara banyak butuh, ada PKH, ada banyak sekali. Ya, asal itu bisa turun, asal itu bisa ini, saya pikir bisa. Dan pemerintah daerah mau berkorban daerahnya, APBD-nya sedikit diturunkan untuk dialokasikan ke arah sana, Pak ya. Seperti bangun kantor, bangun apa yang berlebihan kan bisa. Apa yang kita butuh setiap tahun 1 triliun kita untuk rakyat kita semua, kita yang dampak kita kasih.
Yang orang miskin saja kan. Kira-kira kita miskin 14% di Indonesia Sulawesi Tengah ini. 14% dari itu berarti 400.000 kan? 400 ya 13 sekarang 13,88 ya. Nah, itu kira-kira taruhlah masih 400.000. Kalau 400.000 satu bulan itu dikasih 2 juta berapa sih? Iya. 800 miliar. 800 miliar. 800 miliar ya. Nah. Satu bulan dicari atau dikasih turun lagi. Jadi kita kumpulkan CSR perusahaan itu. Iya. Kan perusahaan banyak kan. CSR kita minta dikumpulkan seperti kita bikin seperti wali dana. Iya. Wali dana. Jadi CSR itu kita bikin peraturannya daerah semua masuk ke kita. Ini nggak bisa dibantu rakyat. Kenapa tidak? Dengan begitu kemudian masyarakat, ekonomi masyarakat kita bisa terjaga, bisa stabil, bisa tumbuh. Lalu kemudian kalau ada bencana seperti ini itu sudah bisa siap kita mengantisipasinya ya. Dan itu kalau hari ini menurut Kak Cudi, ekonomi kita betul-betul belum siap kalau ada wabah seperti ini. Bukan jadi ya untuk Sulawesi Tengah saya pikir ya siap dan siap, antara siap dan tidak siap itu ya. Karena kita masih kemarin kurang cepat relokasi tanpa menunggu perintah dari mana kita ini sudah tanggung jawab kita, rakyat kita. Sekarang begini saja, kita lah ke jalan saya Komio, pergi lapangan Gor, Komio berhenti oto bagi satu orang kalau tidak semua. Betul ya. Tidak berjalan Mawara sampai jalan itu semua penuh dengan rakyat yang kita tadinya pikir tidak mungkin jadi peminta-minta. Itu saya kasihan mereka kehilangan harga dirinya jadi peminta yang tadinya bukan. Tadi datang rumah saya berapa ada 10 masih 12 saya masih bisa kasih. Ya, ada 600 uang di kantong saya. Terus datang kira-kira 100 hampir 50. Datang saya sudah tidak punya duit. Nah, itu. Itu yang tadinya bukan orang-orang yang biasa bau kau. Yang dibilang kau bukan. Berarti kalau dari segi kuantitas, dari segi jumlah berarti ada peningkatan ya dibanding misalnya tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya harusnya itu. Yang begitu itu dinas sosial atau dinas sosial itu dilihat itu gejala-gejala begitu itu cepatlah seperti yang di Jalan Mawar itu dari dulu di situ itu orang kenapa tidak itu diselesaikan? Iya. Nah, kenapa tidak diselesaikan diapakan dididik apa? Iya. Hanya karena setitik bisa merusak semuanya. Iya, jadi gitu itu. Jadi dari situ kan kita masih ada bencana, kita punya tanggungan masih ada lagi, tambah lagi ini. Memang saya kasihan pemerintah. Saya kasihan menghadapi dua bencana ini. Iya, betul. Dua bencana besar. Bencana non alam. Non alam. Jadi betul-betul saya berpikir kasihan pemerintah Sulawesi Tengah. Ya, oleh sebab itu kita siap teman-teman barangkali dunia swasta atau orang-orang pintar bagaimana menyelesaikan. Harus ada partisipasi ya. Ini yang harus dilakukan apa semua. Tidak boleh hanya menyerahkan ini dari pemerintah semata yang bekerja itu. Nah, kepada masyarakat juga disiplinnya juga harus. Nah, kita juga yang penting begini. Ini penyakit, cuci tangan, pakai masker. Pakai masker. Jarak juga selama saya ini tidak terlalu berpengaruh kalau tidak ada orang luar. Betul. Kalau tidak ada orang luar tidak ada penyakit ini. Betul. Ini hanya karena penyakit ini diimpor dari luar sebetulnya. Diimpor. Padahal kita di sini sebetulnya steril saja. Kemarin kita karena di Goa. Iya, dari Goa. Dari Goa itu yang banyak sama kita di sini. Terus ada yang dari Jakarta. Iya kan. Ada yang dari Bogor. Iya itu. Ya, ini kan semua bermasalah jadinya. TKW. Iya TKW kan. Nah, kalau kita ketat, memang tempo hari yang begitu itu asal orang dari luar kita tunggu kita rapid test dulu. Jangan cuma ini rapid test. Baru 14 hari dia. Di karantina dulu. Iya. Dia tidak ada pengaruh baru keluar. Begitu saja. Harus kita mulai seperti itu. Tidak masyarakat kita yang lokal yang kita juga bikin susah kasihan. Betul. Iya, jadi memang pemerintah hari ini dalam posisi yang serba salah ya. Serba salah, mau memberlakukan PSBB, satu sisi tanggungan sosialnya besar. Kita tidak mau berlakukan di satu sisi, penyakit terus menghanjar. Maka memang satu-satunya jalan harus diperketat masyarakat kita. Tapi
orang Kaili bilang nakabaga masyarakat kita. Aduh. Itu gimana? Jadi Kajiannya begini, Kak jadi Cudi itu secara memang sosiologis. Saya sosiologis itu kenapa? Kabaga ini tidak ada dalam bahasa Melayu coba. Iya. Apa kepala batu beda, enak batu toh. Tapi kabaga lain. Iya. Dia ini tapi dia itu watak kita. Dua yang sebenarnya kita tidak punya. Iya. Terima kasih. Ya sekarang untung barangkali sudah bikinkan songkompuasi. Tapi kita tidak punya. Terima kasih tidak ada bahasa. Jadi kabaga dengan itu. Memang nakabaga kita. Makanya tadi saya kampung apa? Bayangkan saya bagi masker, masih banyak yang tidak pakai masker. Iya. Di kampung apa saya mungkin ini ada 50 ribu lagi saya punya masker dari bukan partai ini. Yang saya dibantu orang dari Jakarta, kalau dikirim ini hari 20 ribu. Itu lagi saya tapi Partai Nasdem ada 50 ribu itu. Nah, kondisi sosial masyarakat kita secara sosiologis ini ya, itu nakabaga tadi dalam tanda kutip gitu. Itu bagaimana mengantisipasinya itu? Ya kadang-kadang begini. Ini kadang-kadang kita kalau kita turun sendiri itu, pemimpin itu turun, di tengah yang banyak begitu dia tidak ada. Dia mengalah. Dia ada satu kelebihannya. Dia masih ada sifat pedal, dia tunduk sama pemimpinnya. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihannya kita, dan kita masyarakat kita ini tengah ini lebih bisa sifatnya akomodatif juga. Cuma satu memang kabaga itu. Jadi itu dulu saya bilang Eva Sandabuto, Eva Kodirara, Kurakodi. Dulu kita bilang itu sama kabaga. Itu harus kira ini. Tapi itulah ciri khas masyarakat kita. Tapi masyarakat kita sebetulnya meskipun begitu tapi sangat terbuka. Terbuka, bayangkan dia tidak permasalahkan suku agama dulu tidak ada. Betul. Orang tua kita. Iya. Itu keuntungannya. Baik, Kak Cudi, saya terima kasih bincang-bincang kita soal COVID-19 ini, dan memang pemerintah serba salah. Di satu sisi kita mau berlakukan yang namanya PSBB, tapi harus ada tanggung jawab sosial yang kita harus siapkan, dan itu tidak sedikit karena kondisi masyarakat kita banyak yang miskin. Saya juga tidak tahu berapa pertumbuhan ekonomi, berapa dia punya ini. Ya kalau kemarin kalau nggak salah masih 9, ya. Iya, itu hitungan nyata. Tapi kan itu hitungan berapa generasionya kita tidak. Iya, itu generasionya memang yang menjadi. Kalau 9% orang kaya cuma berapa orang? Iya. Ininya jelek, generasionya kan jelek. Betul. Kayak di kampung. Cuma atap seng rumahnya. Iya. Dengan gerobak cuma 2 orang. Biasa begitu. Iya. Sekarang sudah makin banyak karena pertumbuhan itu bagus. Betul. Tapi kalau tambah cuma dia yang kaya, itu yang harus kita selalu harus jaga. Betul. Sebagai Baik, sahabat, ya demikian bincang-bincang saya dengan tokoh politisi ya di Sulawesi Tengah. Beliau adalah Rusdi Mastura dan kami akrab memanggil beliau Kak Cudi. Beliau punya banyak pikiran-pikiran cerdas, brilian, dan sangat terjangkau ke depan. Ini kelebihan tokoh kita. Terima kasih banyak, nanti akan kita ketemu lagi di edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.